Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Baik, Pak. 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 Sudah Alhamdulillah. siap untuk belajar hari ini ya anak-anak? Bapak siap Pak? Siap Pak. Iya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya ya. Berdoa untuk mengawali doa pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir ya? Lengkap semuanya ini, rajin-rajin sekarang siswanya Pak. Samsu, kita diberikan kesehatan hari ini sehingga kita bisa hadir semua ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke pelajaran, Bapak ingin memberikan pretest dulu ya untuk mengetahui kemampuan awal adik-adik ya. Oke, apakah sudah kelihatan ini? Nah, silakan adik-adik untuk di-scan barcode-nya ini atau tadi ya, saya sudah kirim linknya. Silakan di WA. Waktunya 3 menit ya adik-adik. Ya, sudah masuk semua kurang lebih 11 orang ya. Oke, adik-adik, saya ingin menampilkan video gambar dulu di sini ya. Ini adik-adik gambar apa ya? Gambar orang menyelam Pak. Orang menyelam. Orang yang sedang menyelam. Adik-adik menyelam, semakin dalam adik-adik menyelam, dada adik-adik pasti akan terasa sesak. Mengapa adik-adik bisa hal ini bisa terjadi? Karena semakin tenggelam Pak. Kenapa Beni? Karena semakin tenggelam Pak. Oh, begitu ya. Kalau Hendra, kenapa Hendra? Karena kalau semakin dalam tekanannya semakin besar Pak. Oh, baik, terima kasih Hendra. Yang bagus sekali jawabannya. Jadi kita akan pelajari nanti ini di materi kali ini ya. Oke, adik-adik, saya harapkan adik-adik di sini untuk tetap semangat belajar karena ilmu adalah harta yang kita bawa kemanapun dan tidak membebani kita. Jadi semangat untuk belajar ya adik-adik. Baik, adik-adik. Kemudian, adik-adik, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tekanan hidrostatis. Di mana dalam tekanan hidrostatis kita akan pelajari sifat-sifat tekanan hidrostatis dan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu ya adik-adik. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk KD pengetahuan, yang pertama, peserta didik dapat menemukan konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman. Dan terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tekanan hidrostatis dan massa jedid ya adik-adik. Ya, bukan cuma itu, dalam KD keterampilan kita akan merancang percobaan nanti ya. Kemudian melakukan percobaan dan mempresentasikan hasil percobaannya ya adik-adik. Oke adik-adik, dalam pembelajaran kali ini tekanan hidrostatis ini memiliki banyak manfaatnya ketika nanti kita belajar. Salah satunya ketika adik-adik sakit, adik-adik pasti akan diinfus. Ketika adik-adik diinfus itu menggunakan prinsip tekanan hidrostatis ya adik-adik. Oke, Bapak nanti akan menampilkan video ya, kemudian akan melakukan demonstrasi, kemudian adik-adik praktikum dan diskusi, kemudian presentasi ya. Adik-adik, ya, silakan untuk betul-betul ya belajar hari ini ya, karena Bapak nanti akan menilai sikap adik-adik, kemudian keterampilan adik-adik, dan terakhir adalah pengetahuan adik-adik ya. Oke, baik. Nah, silakan untuk amati video ini ya adik-adik. Bendungan adalah suatu bangunan yang dibuat sebagai penampung air. Penampungan tersebut digunakan oleh manusia untuk menampung air hujan agar mengurangi risiko banjir ke permukiman warga dan juga digunakan sebagai sumber penghasilan. Dan sobat, itulah beberapa bendungan atau waduk terbesar di Indonesia. Bapak ingin bertanya, mengapa pada bagian bendungan selalu dibuat tebal pada bagian bawahnya daripada atasnya? Silakan, siapa adik-adik yang ingin menjawab? Biar menarik, Pak. Supaya banyak air, Pak, yang Biar menarik. Oh ya, terima kasih ya. Ya, jadi ini nanti kita akan dapat
teorinya atau konsepnya setelah praktikum dan mempelajari tekanan hidrostatis ya adik-adik. Baik adik-adik, Bapak telah membagi kelompok ke dalam 3 kelompok ya adik-adik. Kelompok pertama yaitu Nasamsul, Eudia, dan Maria. Kelompok kedua Hendra, Yesi, dan Veronica. Kelompok ketiga Beni, Andriani, dan Rini. Jadi adik-adik nanti berkumpul di kelompoknya ya. Kemudian nanti berdiskusi dengan baik ya. Baik, kemudian tadi malam juga saya sudah bagikan LKPD-nya ya adik-adik. Atau tidak yang belum simak, silakan untuk di-scan ini ya adik-adik. Atau tidak, link yang telah saya bagi di grup ya. Tadi malam juga adik-adik saya sudah bagi modul ajarnya ya untuk adik-adik pelajari. Oke, adik-adik lanjut. Sebelum kita belajar hari ini, sebelum kita praktikum, jadi saya akan melakukan, Bapak akan melakukan demonstrasi ya dulu di pad. Oke, ini adalah tampilan pad yang nanti adik-adik dapatkan di LKPD ya. Yang awal pertama adalah silakan klik knobnya agar baknya terisi penuh. Nah, langkah kedua ya, kemudian diklik gridnya agar kita ketahui kedalamannya ya adik-adik. Nah, kemudian ini adalah fluidanya yang kita akan pakai hari ini adalah air dan gasolin. Jadi air dan gasolin aja ya. Kemudian adik-adik ini adalah alat pengukurnya ya. Langkah pertama kita ukur dulu tekanan atmosfernya. Ya, ini silakan adik-adik catat di penolnya tekanan atmosfernya yang nilai ini ya. Kemudian yang kedua adik-adik silakan untuk mengukur yang air dulu ya. Air untuk kedalaman pertama. Ini silakan adik-adik catat di kolom yang kedua. Untuk kolom yang ketiga ya adik-adik, kita nilai yang ini dikurangkan tadi dengan tekanan atmosfernya. Sehingga silakan masukkan di kolom yang ketiga. Kemudian adik-adik untuk kedalaman kedua dan ketiga, silakan adik-adik melakukan praktikum dengan seperti yang saya berikan ini ya. Nah, setelah langkah ketiga kedalaman ketiga sudah selesai, adik-adik silakan lanjut ke gasolin ya. Atur fluidanya ke gasolin ya. Baik adik-adik, saya stop share ya adik-adik. Nah, silakan untuk melakukan praktikum yang adik-adik. Nah, di sini ada link padnya. Di LKPD, adik-adik juga saya sudah lengkapi dengan link padnya. Kemudian di situ ada petunjuk kerjanya. Silakan adik-adik melakukan praktikum ya. Praktikum dilakukan selama 30 menit. Silakan untuk diisi LKPD-nya. Nanti adik-adik akan praktikum ya. Silakan adik-adik. Adik-adik bisa juga mencari informasi lain melalui internet ya. Jadi saya lihat hari ini diskusinya berjalan dengan lancar ya. Adik-adik aktif sekali berdiskusi ya. Kemudian, oke saya lihat sudah ada kelompok yang sudah selesai ini. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk menyiapkan perwakilan kelompoknya untuk melakukan presentasi ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Silakan Eudia. Baik Pak, dari hasil diskusi kami dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang nomor 1, hasil diskusi kami itu tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dialami oleh suatu benda atau objek yang mengalami gravitasi ketika berada dalam fluida. Untuk yang nomor 2, yaitu kedalaman sangat mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair itu dari permukaan, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Ada yang menambahkan dari kelompok yang lain? Kalau tidak ada, berikan aplaus ke kelompok 1 ya. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa perwakilannya? Saya, Pak. Baik, silakan. Nah, untuk yang nomor 3, massa jenis benda mempengaruhi tekanan hidrostatis
Jika massa jenis suatu zat cair makin besar, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Nomor 4, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman benda. Semakin dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Dan semakin besar massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Terbukti pada air dan gasolin yang memiliki massa jenis yang berbeda. Baik, terima kasih ya kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk di kelompok ketiga. Silakan kelompok ketiga. Untuk bagian kelompok ketiga adalah silakan untuk kesimpulan ya. Kesimpulannya, jadi semakin dalam kita menyelam, itu tekanannya akan semakin besar, Pak, tekanan hidrostatisnya. Karena tekanan itu dipengaruhi oleh kedalaman zat cair, begitu, Pak. Baik, terima kasih Andrian ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan penguatan dulu ya. Oke, ini adalah hasil analisis data yang telah dilakukan. Ini jenis air. Kemudian ini adalah jenis gasolin. Jadi beda ya. Untuk massa jenis air kan 1000. Kemudian yang gasolin kan 7000. Jadi untuk tekanan hidrostatisnya beda ya. Semakin besar sesuai dengan yang kita dapat tadi, semakin besar massa jenisnya, maka tekanan hidrostatisnya pasti akan besar juga ya. Kemudian lanjut ya adik-adik. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dialami oleh suatu benda atau objek yang mengalami gravitasi ketika berada di dalam fluida ya. Kemudian secara matematis, tekanan hidrostatis dirumuskan pH sama dengan ρ GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, ρ adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman benda. Kemudian lanjut adik-adik, sifat-sifat tekanan hidrostatis. Jadi bukan cuma kita yang memiliki sifat ya, tekanan hidrostatis juga memiliki sifat. Yang pertama, tekanan hidrostatis makin ke bawah dari permukaan, zat cair akan semakin besar. Ya, makanya tadi ketika kita menyelam makin dalam, maka kita terasa sesak ya. Ya, karena semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Sama dengan bendungan. Kenapa bendungan dibuat di bawahnya itu lebar agar tidak mudah jebol ya adik-adik? Karena di bawah ini tekanannya semakin besar sehingga dibuat seperti itulah. Kemudian lanjut, pada kedalaman yang sama, tekanan hidrostatis besarnya sama. Dan terakhir adalah tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Baik, lanjut adik-adik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yang pertama adalah massa jenis zat cair. Ya, telah kita lakukan tadi praktikum, semakin besar massa jenisnya, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Makanya tadi, adik-adik, air dan gasolin, tekanan hidrostatisnya beda ya. Kemudian, kedalaman zat cair, semakin jauh titik kedalaman zat cair dari permukaan, makin besar pula tekanan hidrostatisnya. Dan terakhir, tekanan hidrostatis juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi ya adik-adik. Oke, adik-adik, ini adalah contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini contohnya, ini saya sudah jelaskan tadi bendungan, kemudian ini yang menyelam tadi saya sudah jelaskan. Ya, yang akan saya jelaskan adalah ketika kita misalnya sakit, kan kita tidak minta-minta ya adik-adik. Misalnya kita sakit, kita diinfus. Infus ini menggunakan prinsip tekanan hidrostatis ya. Jadi ketika kita diinfus, ya diusahakan tekanan darahnya itu lebih rendah daripada tekanan infusnya, sehingga cairan akan masuk ke dalam tubuh. Makanya orang yang menginfus ini bukan orang yang biasa ya, orang yang tahu. Oke, untuk contoh soalnya adik-adik,
tadi malam ya, saya sudah berikan di modulnya ya, banyak di situ contoh-contoh soalnya ya. Kemudian untuk penampilan penampilan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sangat baik sekali hari ini. Ya, namun kelompok 2 lebih bagus penampilannya hari ini. Jadi yang terbaik di sini adalah kelompok 2 dari penyajian, cara menyampaikan bagus sekali untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Oke, kemudian lanjut kita akan menyimpulkan berdasarkan tujuan pelajaran yang tujuan 1 dan 2. Silakan Hendra. Baik, berdasarkan percobaan yang sudah kami lakukan tadi, Pak. Jadi dapat kami simpulkan bahwa semakin dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Dan begitu pula, semakin besar massa jenisnya, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya, Pak. Baik, terima kasih ya Nahendra. Baik. Jadi Nahendra itu menyimpulkan poin 3 dan 4 ya. Jadi untuk yang poin 1, 2 silakan. Nah Maria, silakan ya, simpulkan. Halo, Maria. Ya Pak, sebentar Pak. Ya. Andriani, kamu bantu Andriani. Saya ya, Andriani, bantu dulu temanmu Andriani. Baik, kesimpulan. Tadi Hendra bahas apa Pak kesimpulan terhadap kedalaman? Yang pertama adalah konsep tekanan hidrostatis. Silakan. Oh, jadi konsep tekanan hidrostatis itu ternyata dipengaruhi oleh 3 besaran, Pak. Percepatan gravitasi, kemudian massa jenis, dan juga kedalaman zat cair. Kalau yang pengertiannya setelah kita melakukan praktikum, kira-kira apa, Andriani? Yang lain, Pak, kita aja disuruh. Oh, ya. Oke, silakan. Samsu. Ya, jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dimiliki oleh zat cair, Pak, yang besarnya tergantung pada kedalaman. Tekanan yang diberikan, maaf Pak, tekanan yang diberikan kepada benda yang dicelupkan ke dalam zat cair itu tekanan hidrostatis, Pak. Baik, terima kasih ya Samsu. Ya, baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan refleksi dulu, refleksi pembelajaran ya. Menurut kalian, setelah mempelajari tekanan hidrostatis, manfaat apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini? Silakan Beni untuk mewakili teman-temannya. Manfaatnya kalau kita berenang supaya kita tahu kalau kita semakin dalam nanti kita semakin sesak, sehingga kita tidak boleh berenang terlalu dalam. Baik, terima kasih ya Beni. Ya, oke. Kemudian adik-adik, Bapak ingin memberikan proses lagi untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah melakukan pembelajaran ya. Silakan adik-adik untuk men-scan ini ya, atau linknya sosok bagi di grup WA juga. 1 menit ya. Oke, saya lihat di sini sudah masuk semua, nilainya ada yang 90, 100, ya meningkat ya. Kalau yang pertama tadi ada yang 0, ada yang 10, jadi ini sudah meningkat ya. Baik, alhamdulillah hari ini sudah meningkat. Baik, adik-adik. Jadi Bapak lagi ingin memberikan oleh-oleh untuk adik-adik. Ini untuk dibawa di rumah. Jadi oleh-olehnya beda ya. Ini tugas. Jadi silakan adik-adik untuk men-scan atau link yang telah saya bagikan di WA ya. Kita akan bahas. Pak, jangan banyak tugas Pak. Ya, siap. Kita akan bahas supaya Beni tidak bermain tidak cuma bermain HP. Nah, Beni ini kuat betul. Pak, tugas kimia belum selesai, Pak. Ya, jadi tidak apa-apa. Kita akan bahas nanti ini setelah pertemuan berikutnya ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Jadi mohon adik-adik untuk belajar baik-baik ya adik-adik. Sudah ya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi. Sebelum kita selesai, silakan
Ketua kelas pimpin lagi doanya. Baik, mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap belajar ya. Semangat. Oke, jangan lupa ini lagi lembar survei ya, Terima adik-adik. kasih, Pak. Ya, silakan ini dikirim survei ini ya. Oke, silakan istirahat ya adik-adik. Ya, Pak. Baik, Pak.